Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya mau meminta waktunya sedikit, sekitar 10-15 menit ya. Ini salah satu RTL atau rencana tindak lanjut kami yang sekarang lagi mengikuti PKG PJOK ya. Ini ada kegiatan kami merancang atau membuat program atau menambahi atau menambahi program yang sudah ada, dan itu juga harus saya sosialisasikan dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti ada masukan, saran, boleh nanti. Nah, langsung mungkin. Oke, baik Bapak Ibu. Rencana proyeknya ini yaitu Gerakan Sabtu Sehat SD Negeri 20 Muara Enim. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah kita laksanakan lama ya. Tetapi di kegiatan kita ini hanya baru sekedar senam bersama dan aerobik. Nah, pengennya saya dan pengennya anak-anak langsung begini. Ice breaking nggak usah ya, ice breaking langsung. Nah, latar belakang program ini, program Gerakan Sabtu Sehat tadi, yaitu dengan adanya keinginan atau suara dari peserta didik, saya mendengar suara dari peserta didik bahwa jangan senam baik Pak gitu. Nah, di sini jadi saya berpikiran bagaimana caranya membuat program Sabtu Sehat ini lebih berpihak pada murid. Artinya lebih memfasilitasi keinginan mereka. Tidak hanya kita sekedar senam bersama sudah, minggu depan senam lagi. Dan kalau tahun kemarin kita selingi di akhir bulan kita melakukan jalan santai aerobik. Nah, jadi rencananya ini Bapak Ibu, program Sabtu Sehat ini ada beberapa yang saya usulkan misalnya. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, tetap senam bersama. Yang kedua, jalan santai. Yang ketiga, olahraga bersama atau olahraga bebas. Dan yang keempat, Sabtu bersih atau kebersihan. Nah, jadi Bapak Ibu, sederhananya, karena kegiatan ini adalah kegiatan warga sekolah, bukan hanya anak-anak saja, tetapi ini untuk semua guru, kepala sekolah dan lain-lain ya, warga sekolah. Nah, pengennya kegiatan ini memang benar-benar dilakukan dan diselingi istilahnya. Jadi minggu pertama kita senam bersama. Minggu kedua nanti kita aerobik ya. Minggu ketiga baru kita ada olahraga bersama. Mungkin guru-gurunya main voli atau anak-anaknya yang boleh bawa raket atau main futsal atau main kasti itu. Dan yang terakhir Sabtu bersih. Mungkin di minggu terakhir di setiap akhir bulan kita kebersihan bersama. Nah, inilah program. Sebenarnya program ini sudah kita laksanakan. Tapi ada beberapa poin atau beberapa kegiatan yang saya tambahkan. Mungkin nanti ada usul dari Bapak Ibu, boleh sampaikan jangan lama kalau olahraga bersama atau apa. Karena ini baru pemikiran saya dan alangkah baiknya jika ada masukan atau tambahan kegiatan ini dari Bapak Ibu semua. Lanjut mungkin. Nah, tujuan program ini yang pertama yaitu memfasilitasi keinginan warga sekolah dalam kegiatan Sabtu Sehat. Yang kedua, membangun kolaborasi antar siswa dan guru melalui program ini. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SD Negeri 20 Muara Enim menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Yang keempat, mewujudkan warga sekolah yang sehat dan gemar berolahraga sejak dini. Nah, lanjut, mungkin inilah tujuannya. Lanjut ke capaian hasil yang diharapkan nanti. Jadi, diharapkan nanti yang pertama capaiannya yaitu program ini terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Yang kedua, siswa terlibat aktif saling berkolaborasi dalam program ini sesuai dengan peran masing-masing.
Dan yang ketiga, refleksi program dalam rutin setiap bulannya. Lanjut mungkin. Nah, ini program Sabtu Sehat. Skala programnya ini, program ini merupakan program kokurikuler. Kokurikuler SDN Negeri 20 Muara ini yang melibatkan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf, dan siswa-siswi SDN Negeri 20 Muara ini, terutama yang masuk pagi ya. Dan melaksanakan program ini, siswa terlibat langsung berkolaborasi dan guru dan warga sekolah lainnya. Mungkin berkolaborasi dan terlibat langsung itu maksudnya kalau senam nanti mungkin kita bagi yang mimpin itu anak-anak semua per kelas nanti gantian per minggunya. Lanjut, selanjutnya jadwal kegiatan. Nah di sini saya sudah merancang ya. Jadi dalam satu bulan itu kegiatannya beda-beda. Intinya seperti itu. Minggu pertama kita senam bersama. Minggu kedua kita jalan sehat. Minggu ketiga kita olahraga bebas. Dan yang keempat Sabtu bersih. Nah ini juga merujuk ke program sekolah sehat Bu Rita ya. Salah satu merujuk ke program sekolah sehat. Nah lanjut ke aset yang dimiliki. Nah program ini berjalan dan tidaknya itu tergantung aset kita. Saya percaya bahwa aset kita ini sangat luar biasa. Yang pertama kepala sekolah ya, kita tahu bahwa kepala sekolah kita sangat visioner dan sangat mendukung program-program yang dilaksanakan di SD 20 Muara ini. Yang kedua guru, yang ketiga staf dan siswa. Aset fisiknya ya kita memiliki lapangan sekolah, sound system, mikrofon, gedung sekolah yang baik, sarana dan prasarana lain. Dan yang ketiga aset sosial, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ketika kita melakukan aerobik, insya Allah ya tidak akan ada halangan dan rintangan selagi itu dilaksanakan dengan sesuai dengan track dan prosedurnya. Nah, lanjut rencana aksi, rencana evaluasi. Nah, rencana dan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir bulan atau 1 bulan sekali dengan mendengarkan suara dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun siswa sendiri. Umpan balik dari mereka inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kegiatan untuk perbaikan program ini selanjutnya melalui wawancara, angket dan sebagainya atau observasi dan sebagainya. Nah, jadi setelah 1 bulan nanti kita evaluasi apa bagusnya bagaimana, kurangnya bagaimana. Nah, lanjut mungkin tantangannya mungkin yang pertama yaitu waktu yang disediakan terbatas karena kegiatan Sabtu gerakan Sabtu Sehat ini hanya sekitar 1 JP Pak Pimpin ya, 1 JP ya, dari 7.15 sampai jam 8. Nah ini tantangannya, waktunya disediakan sangat terbatas. Yang kedua, tidak semua siswa terlibat karena siswa masuk siang tidak dapat mengikuti program ini. Nah ini juga tantangan kita juga, tantangan program ini. Jadi yang masuk siang jadi tidak bisa ikut kegiatan ini. Yang ketiga, keterlibatan semua guru dan staf untuk mendampingi siswa dalam program ini. Dan yang keempat, tentunya mungkin inkonsistensi, ya tidak konsisten. Tapi saya percaya bahwa program ini akan berjalan, apalagi program ini bukan program yang baru, hanya menambah-nambahkan saja. Ya, mungkin terus Gin dan tanya jawab ya, tanya jawab setelah ini selesai ya Gin. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta mungkin ada beberapa masukan atau program ini ada yang mengusulkan bagaimana caranya supaya kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak, atau ada yang mau ditambahkan dari program ini. Mungkin tadi kan yang pertama tadi senam bersama, yang kedua tadi aerobik jalan sehat ya, yang ketiga olahraga bersama atau olahraga bebas tadi, yang keempat apa tadi mungkin kebersihan ya, kebersihan. Nah mungkin ada yang ingin menyampaikan, boleh? Ibu dulu, kamu. Coba ini Gin, itu yang 4 tadi ya, itu berarti setiap minggunya beda gitu ya? Iya. Baik Pak Iman, terima kasih sudah menyampaikan
paparannya untuk warga SD Negeri 20 Muara Enim. Jadi ini adalah jadwal kegiatan gerakan Sabtu Sehat. Ini selaras dengan program kita Sekolah Sehat, yaitu sehat jasmani ya. Yang minggu pertama senam bersama itu sudah kita lakukan, minggu kedua jalan sehat, minggu ketiga olahraga bebas, minggu keempat Sabtu bersih. Nah kalau yang minggu pertama dan yang kedua ini sudah biasa ya Pak Iman ya. Jadi yang baru itu di minggu ketiga olahraga bebas. Nah untuk olahraga bebas ini artinya ini di jam kita kan biasanya dari tidak mengganggu jam pembelajaran Pak Imannya, misalnya di senam bersama dan jalan sehat. Nah untuk olahraga bebas ini apakah butuh waktu khusus atau kita seperti di kegiatan senam bersama atau jalan sehat? Untuk itu minta penjelasannya. Kalau memang nanti butuh khusus karena ini asik ini Pak Iman. Kita kan ada tenis meja ya, jadi guru-gurunya juga bisa berolahraga untuk mewujudkan sekolah sehat tadi, sehat jasmani. Nah kalau kata Pak Iman, Bu butuh kami di jam 1 kedua, terpaksa kita kosongkan untuk di jam 1 kedua untuk kita putar di pembelajaran yang lain. Ini mohon penjelasannya Pak Iman untuk di kegiatan yang minggu ketiga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Mengenai rencana kegiatan yang ketiga ini olahraga bebas, sebenarnya tidak menyita waktu belajar Bu, hanya sekedar mengganti saja. Kalau ini tadi kita jam 7.30 kita mulai senam, nah di minggu ketiga ini senam tadi kita ganti saja dengan olahraga bebas. Memang tadi tantangannya tadi itu, tantangan yang saya bacakan tadi di akhir slide tadi, waktunya terbatas, itu tantangan kita. Tapi insya Allah bagaimana caranya kita maksimalkan, jangan sampai nanti juga program ini mengganggu kegiatan yang sudah ada di jam pelajaran. Seperti itu Bu kita. Sebelum ke Pak Hajrul, Pak Hajrul ya. Maaf ya Pak Hajrul, ini mohon kita bahas. Untuk selanjutnya akan kita eksekusi, maksud saya. Jangan hanya ini menjadi program saja di atas kertas, tapi nanti kita langsung eksekusi. Makanya harus kita perjelas di sini, mumpung kita kumpul ya Bapak Ibu. Nah kalau di minggu ketiga itu kan olahraga bebas, baik siswa maupun gurunya ya. Nah kalau misalnya waktunya cuma di 7.30 sampai dengan jam 8 ya, kita biasanya 7.15 sampai dengan jam 8. Dikit nih waktunya ya, ketika kita misalnya gurunya main poli atau mungkin ada yang tenis meja, masih belum berkeringat nggak selesai Pak Iman. Nah Ibu usul kalau nanti bisa misalnya untuk khusus di kegiatan minggu ketiga itu kita ambilkan di mapel jam pertama misalnya, tapi tetap tidak akan mengurangi hak anak untuk belajar di jam pertama itu dengan kepulangan yang mundur atau kita gantikan di hari lain seperti itu Pak Iman. Bisa tidak kira-kira? Kira-kira gimana Pak Pipin, ahli kurikulum? Jadi Ibu tuh jangan sekedar. Jadi kalau main tadi Bu Septa lah bisa ganti sama Bu Rita tuh. Poin 10 lah habis waktu jam 8. Iya. Sedikit menjawab Bu ya, karena kalau kita ambil 1 jam pelajaran di hari Sabtu itu untuk minggu ketiga itu memang waktunya kurang sedikit sekali. Kalau kita ambil jam keduanya sampai istirahat mungkin tidak bisa, karena di hari Sabtu di jadwal itu rata-rata P5. Kita ambillah 1 jam untuk P5, potong P5 ke olahraga bebas itu. P5-nya 2 jam sih. Rata-rata hari Sabtu itu 3, ada 2 sampai 3 jam. Bisa lah kita ambil data P5, karena tidak nganggu jam belajar wajibnya. Nah, itu kan sebulan sekali itu tuh. Bukan bukan. Pas di sini, pas di olahraga bebas. Karena pengalaman saya, kalau dulu ini juga pengalaman sebenarnya kan, ide ini pengalaman. Kalau dulu kami sekolah SMA tuh itu, kalau memang sekolah sekolah kalau SMA kan enak kan kita ngarakannya. Kalau yang main poli, hobi poli malah poli gitu. Kalau yang bulu tangkis ya bawa raket bulu tangkis. Dan gurunya juga ya udah sekedar olahraga senam baik maksudnya kan. Kita selengi apa namanya poli sama-sama di situ maksudnya mah itu. Nah mungkin itu Bu ya, boleh tanya. Yang selanjutnya Pak Hajrul. Baik, mohon izin rekan semua. Mohon izin Bu Giani ke jadwal yang tadi ditampilkan. Baik, mohon izin Pak Iman ya dan kawan semua.
kegiatan di hari Sabtu, ya. Untuk pekan 1, oke lah senam bersama seperti sedia kala, jalan sehat. Nah, di sini saya hanya memberikan tawaran kepada kawan semua di jalan sehat. Ini Pak Iman, bagaimana kita mengkonsep itu kegiatan supaya anak itu ada sedikit greget. Nah, dalam artian bagaimana kita memberikan ultimatum kepada siswa kelas pagi yang masuk oleh wali kelas bahwa di pekan kedua hari Sabtu kita akan melakukan jalan sehat. Nah, itu buatlah semacam suatu gagasan untuk memberikan motivasi anak-anak untuk ikut kegiatan itu. Misal dari pihak guru olahraga menyediakan estimasi biaya, misal yang tertib kelasnya akan diberi misalnya hadiah coklat sikok sewang misalnya nih. Nah, supaya ada greget Pak Iman. Nah, karena kita anak-anak SD masalahnya. Kalau anak SMA beda lagi. Itu tahun yang pertama. Di pekan ketiga untuk olahraga bebas, mungkin bahasa jangan olahraga bebas Pak Iman ya. Mungkin kita olahraga bersama lah. Kalau begitu kayak mana gitu kan? Olahraga bersama. Ya, olahraga bersama, terus game-game seru. Nah, itu di pekan ketiga. Jadi kita itu anak-anak itu dibuat setelah mereka game olahraga bebas yang tadi Pak Iman bilang. Nah, kita ada game seru yang kita pandu. Seperti hanya kita ada kegiatan pramuka Pak Iman. Nah, nanti ya kita beri apresiasi. Misalnya kita di akhir jam tadi disampaikan Pak Pepen. Nah, kita ada evaluasi bersama. Oh, hari ini kita ada game seru. Nah, bagaimana feedback dari anak-anak kepada kita? Apa feel yang mereka dapat seperti itu supaya kita melakukan itu enggak buyar gitu, enggak hambar seperti itu. Ada rasa yang mereka dapat, ada pembelajaran mereka dapat seperti itu Pak Iman. Mungkin itu aja tawarannya. Terima kasih, luar biasa Pak Hajrul, luar biasa ya Pak Hajrul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hajrul. Ya mungkin dari Pak Hajrul tadi yang pertama yaitu dari jalan sehat ya. Mungkin dikemas bagaimana jalan sehat tersebut supaya menarik ya Pak Hajrul ya. Tidak hanya jalan terus balik lagi istirahat. Mungkin ibaratnya tadi siapa yang cak undian itu Pak Hajrul mana? Pokoknya mungkin salah satu itu. Nah, jadi yang tadi balik kelas. Iya, misalnya kita dapat nomor di Pak Iman. Yang dapat sepeda motor 3. Pak Iman, saya bantu jawab ya. Pak Hajrul, kita ini kan mau membentuk karakter anak. Utamanya kita kan untuk mengurangi, kita akan mengacu ke disiplin positif. Disiplin positif itu kan bukan lagi hukuman dan hadiah. Utamanya kita akan menghilangkan itu. Kalau kita segala sesuatu kita iming-imingin hadiah, artinya kita tidak membentuk karakter anak. Jadi itu sedapat mungkin untuk disiplin positif itu kita tidak lagi berorientasi ke hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana disiplin positif itu kita laksanakan dengan kesadaran. Anak-anak itu dengan kesadaran sendiri supaya kelas kayak ini nih mau rapi, disentuh hatinya tadi. Itulah guna kita PPK tadi, pendidikan karakter. Ketika kita berorientasi dengan hadiah terus, dengan pujian, dengan melabeli anak pintar, anak bla bla bla, itu akan menghilangkan itu tadi karakter. Disiplin positif. Intinya kita dengan beguyur itu anak-anak itu melakukan sesuatu kebaikan itu dengan kesadarannya. Memang kita anak-anak SD ini senang dengan pujian, dengan hadiah, tapi kita pelan-pelan. Kalau ketika kita selalu diiming-imingi dengan hadiah, maka pendidikan utama kita akan pudar ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Karena kita di sekolah penggerak Pak Iman ada PPK saya Ibu Minarsi dan Ibu Emi, kita kan ada kemarin materi disiplin positif. Setidaknya kita menghilangkan hukuman dan hadiah tadi. Jadi anak-anak itu sebisa mungkin disiplin itu memang disiplin positif yang kita terapkan tanpa diiming-imingi sesuatu. Seperti itu. Tidak masalah, tapi pelan-pelan kita tinggalkan. Seperti itu. Jangan nanti kebiasaan anak-anak ketika tidak dikasih hadiah tidak mau gerak. Seperti itu juga kita di rumah Bapak Ibu, kita ada serta-merta selalu anak-anak itu melakukan sesuatu itu dengan hadiah. Itu pola-pola lama kita mendidik anak zaman dulu. Kalau ibu dulu ya benar, setiap puasa dikasih hadiah 1.000 sehari misalnya. Itu di tahap awal Pak. Tetapi ketika kita mau mulai membentuk karakter mereka, pelan-pelan kita lepaskan.
Bukan berarti ibu tidak setuju dengan dikasih hadiah, tapi ayo kita bersama-sama kita menghilangkan itu tadi. Demikian, terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Rita. Baik Pak Hajar, sedikit lagi. Paling ini Bu, agar dari jawaban Ibu, mungkin kita sebagai semangat kita dari S20 untuk syiar kita ke sekolah, ke masyarakat, mungkin kita ada semacam atribut lah Pak Iman, supaya syiar kita tuh mengena kepada warga masyarakat sekitar sekolah kita. Dan itu atribut bisa kita berkali-kali memakainya. Misalnya SD 20 jalan sehat bersama kan pakai banner gitu kan sebagai syiar kita. Biar lebih tertib. Nah, lebih tertib. Dan juga yang tadi dibilang sama Ibu untuk penekanan disiplin positif, menurut saya Bu, dari kita memberikan hadiah itu bukan serta-merta kita yang tadi sampaikan kita mengimbangi segala macam. Toh kita juga dalam beribadah kan kita memberikan supaya kita disayang Allah gitu kan. Nah, maksud saya di sini kita memberikan penekanan dan penguatan kepada anak supaya muncullah itu disiplin positif tadi Bu. Seperti misalnya tanggung jawab, disiplin. Nah, untuk mengawali, kita memberikan penekanan seperti itu Bu kepada anak-anak seperti itu. Kalau ibu ini malah lebih cenderung ke ini. Mumpung ketemu ya, lama kita tidak debat seperti ini ya. Kalau ibu malah senang seperti ini Pak Iman, ketika kita lari ada sesuatu yang kita buat, misalnya mengut sampah. Seperti itu, jadi akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat dan sesuai dengan jargon sekolah kita, sekolah adiwiyata yang peduli lingkungan. Jadi ketika anak mengut sampah, bawa kantong asoy mereka, atau mereka misalnya sambil lewat ya tidak sengaja nih, bawa karung bekas seperti itu. Jadi ketika kita lewat tidak ada dengan kita hari ini kita pembersihan, tidak, tapi sambil lewat kita lihat sampah kita ambil seperti itu. Kalau ibu sih seperti itu. Kalaupun mau berbelok-belok tadi boleh juga sebenarnya, tapi kalau kita mau setiap itu kita nyetak banner ya. Ya. Maksudnya sekali baik itu Bu maksudnya. Boleh. Sekali bisa dipakai lama. Oke. Oh iya. Terima kasih Bu Pak Hajrul juga Bu Rita. Nah, mungkin itu tadi ya karena sudah intinya laju gini lama. namanya, ibu tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu di atas kertas wah, tapi actionnya di lapangan tidak. Nah seperti itu. Yang penting kan kita nyatanya, kan praktek baik, prakteknya yang perlu, bukan namanya itu programnya. Program sebagus-bagus apa di atas kertas kalau tanpa action nol. Nah seperti itu. Ibu tidak mau kita harus begini-begini bla 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 bla, tapi fakta di lapangan nggak kate actionnya. Program bagus, luar biasa, hebat, tanpa action bukan apa-apa. Jadi kita tidak perlu, ini tidak perlu gebiar yang itu di atas kertas kami, ini program kami, tidak butuh ibu Enca itu. Yang penting action, sedikit, pelan-pelan, dan ada hasilnya seperti itu. Kita mulai dari sederhana baik. Anak-anak dibiasakan lihat sampah diambil ketika mereka ketemu orang tua atau guru dengan tamu dia salim, itu sudah luar biasa efeknya seperti itu. Maksud ibu jadi tidak perlu kita perlu ini konsen kalau tanpa action. Nah seperti itu kata ibu ya. Oke, terima kasih Bu Rita masukannya. Ya artinya kita nanti mungkin untuk jalan sehat tadi benar kata Bu Rita tadi mungkin sambil lah pakai banner tadi untuk petanda kan lah, good. Terus selanjutnya Pak sambil mengikuti sampah sambil jalan yang di pinggir-pinggirnya itulah, jangan yang jauh-jauh nggak usah, ya. Hanya menyapi gawe cuma, ya. Nah, artinya setuju Bu dengan program ini ya? Oke. Nah, terima kasih. Oke, tepuk tangan kalau setuju. Tapi ingat ya, bukan hanya program Pak Iman. Iya. Iya Bu, ini. Sekedar untuk menambahi Pak Iman yang sesuai jadwal Pak Iman tadi di yang minggu ketiga olahraga bebas tadi. Saya pribadi sangat setuju Pak Iman karena sepanjang katakanlah sejarah kita jadi guru ini Pak Iman, ada momen-momen tertentu guru kita terlibat di dalam bidang olahraga, contohnya poli. Nah, jadi dengan adanya di minggu ketiga jadwal olahraga bebas itu, kita guru-guru misalnya olahraganya main poli, jadi saat kita dibutuhkan
tidak seperti sekarang ini Pak Iman. Ayo ibu-ibu kita latihan, tahu-tahu tidak ada yang nongol. Kenapa? Kita memang selama ini tadi tidak ada waktu Bu untuk latihan. Nah, jadi saya sangat setuju dengan program itu. Kemudian mungkin di program-program ketua PGRI yang akan datang mungkin tidak hanya olahraga voli, mungkin nanti ada pingpongnya. Iya. Ya kan kemarin ada kan Bu ya? Ada. Nah, ada baiknya Pak Iman. Itu Oke. memang benar-benar kita laksanakan. Hanya itu saja Pak Iman. Oke, terima kasih Bu Eni atas penyampaiannya. Mungkin itu saja karena ini waktu sangat singkat ya, ini udah jam 12. Mungkin nanti kita diskusikan lagi di akhir di waktu yang lain. Ya, terima kasih Bu Rita, Bu Giani, dan Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga ini nanti bisa konsisten kita laksanakan. Seiring perjalanan waktu bisa kita evaluasi secara periodik.